Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45 memuat kisah pertemuan Yesus dengan seorang penderita kusta. Kisah ini sesungguhnya merupakan peristiwa yang syarat dengan makna spiritual yang mendalam. Dalam kisah ini, seorang penderita kusta mendekati Yesus dengan berani, memohonnya untuk menyembuhkan. Di hadapan Yesus, ia mengekspresikan imannya yang teguh dengan mengakui kebesaran dan kekuasaan Yesus dan memohon kepadanya untuk mentahirkannya kembali. Dalam peristiwa ini terjadi komunikasi dan interaksi antara Yesus dan penderita kusta. Dan komunikasi dan interaksi yang terjadi antara Yesus dan penderita kusta ini sesungguhnya menjadi sesuatu yang perlu direfleksikan dan direnungkan lebih jauh. Pertama-tama, aksi penderita kusta ketika mendekati Yesus sesungguhnya menggambarkan kemendesakan dalam mencari penyembuhan dan pembenaran dalam Yesus. Meskipun norma-norma sosial pada waktu itu melarang si kusta untuk berinteraksi dengan orang-orang yang sehat, yakni Yesus sendiri. Sekalipun diharapkan dengan stigma yang kuat terkait penyakitnya, keberanian penderita kusta untuk mencari pertolongan dari Yesus menunjukkan kepercayaan yang tak tergoyahkan dan keyakinan yang mendalam akan kuasa penyembuhan Kristus. Selanjutnya, respon Yesus terhadap penderita kusta menegaskan belas kasih dan kuasa ilahinya. Yesus tidak hanya menyentuh penderita kusta dengan penuh kasih, tapi ia juga menguatkan imannya dengan menyembuhkannya. Dalam tindakan ini, Yesus mengungkapkan kemurahan hatinya yang mendalam, serta kuasanya yang mampu mengubah, menyembuhkan, baik secara rohani maupun secara fisik. Lebih lanjut lagi, perintah yang diberikan oleh Yesus kepada penderita kusta untuk mematuhi tata cara upacara hukum sebelum menyatakan kesembuhannya sebetulnya menunjukkan pentingnya ketaatan dan kerendahan hati dalam perjalanan rohani seseorang. Meskipun Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan, Yesus tetap menekankan pentingnya patuh pada hukum, menyoroti hubungan yang erat antara iman dan ketaatan terhadap instruksi Yesus untuk tidak memberitahu orang lain tentang mukjizat kesembuhan. Tindakan tidak mematuhi perintah Yesus mengakibatkan perhatian publik yang berlebihan, mengganggu pelayanan Yesus, dan menunjukkan konsekuensi serius dari ketidaktaatannya dalam hidup seorang beriman. Pada akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, secara umum, kisah dalam Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45 menghadirkan pelajaran tentang iman, belas kasih, ketaatan, dan kuasa penyembuhan Kristus. Kita diajak untuk meneladani iman yang berani seperti penderita kusta, mengakui kuasa dan belas kasih Yesus, serta mengutamakan ketaatan dan kerendahan hati dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Lebih dari itu, kisah ini juga menjadi peringatan tentang bahaya jika kita tidak melaksanakan ketaatan. Akan tetapi, tidak berlebihan juga ketika belas kasihan Allah yang dirasakan oleh penderita kusta diwartakan kepada orang lain. Bukankah kita juga adalah pendengar sekaligus pelaku dan pewarta sabda Allah? Semoga kita juga menjadi salah satu orang yang terlibat untuk mewartakan sabda.